Kami sudah siap pemirsa untuk mengedukasi, untuk berbagi. Tapi konteksnya santai. Tentu yang sudah familiar dengan program Go Healthy, Anda sudah menantikan cara tepat hidup sehat. Hai, saya Coki Sitohang bersama dengan 2 orang praktisi kesehatan dan 2 orang narasumber saya hari ini. Halo Bang Paidon, halo Mas Nurman, salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Coki. Salam sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, oye. Kami selalu begitu. Mbak Iren, Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Bapak sudah bisa apa saja sekarang? Main Main sepeda. Ya, Udah bisa main sepeda? ya setiap pagi main sepeda. Pak Hendra adalah pasien pasca stroke ya Mbak Ya, Iren ya? betul. Dan kemampuan berbicaranya hilang ya Mbak Iren? Iya, hilang. Sejak stroke tidak bisa berbicara. Wow, pasti berat ya buat keluarga? Iya, awal-awal kami sempat kebingungan ya, maksudnya Papa apa? Iya. Sempat marah juga Papa kalau kita nggak ngerti. Oh, Jadi menulis sudah coba? menulis kadang bisa, kadang salah. Oh iya? Iya. Jadi sekarang pemirsa, Pak Hendra hanya bisa menyambungkan kata. Iya. Ya, ada kamera di sana, minta untuk Pak Hendra menyapa keluarga besarnya, minta doa, atau apapun yang beliau ingin sampaikan. Ya. Halo. Lambaikan tangan Gitu. ke kamera, Pak. Halo. Sehat-sehat semua. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Kita kasih semangat lagi buat Pak Hendra. Terima kasih, terima kasih. Mari kita kenal sosok Pak Hendra lewat tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. Hendra sudah begitu banyak masalah kesehatan yang dihadapi, tetapi ia masih begitu semangat untuk bisa hidup lebih sehat. Di usia 70 tahun ini, dari diabetes, penyakit jantung, hingga yang terakhir pada tahun 2021 lalu, Hendra terserang stroke. Tangan, kaki kayak orang lumpuh. Jadi tidak bisa bergerak, tidur aja. Terus kesadarannya juga kayak orang setengah sadar. Banyak tidur, banyak melamun, lemas. Hendra merasa sangat bersyukur. Kesehatannya saat ini merupakan hasil dari dukungan keluarga tercintanya yang tak pernah kenal lelah dalam menemani dirinya untuk bisa sembuh. Berbagai cara pun dilakukan oleh Hendra, dari memperbaiki pola makan, waktu istirahat yang cukup, hingga rutin menggunakan teknologi laser. Papa semakin hari setelah semakin rutin menggunakan teknologi laser, semakin baik kemajuannya, semakin segar, semakin kuat, pergerakan motoriknya juga semakin lancar, jalannya juga semakin bagus. Terima kasih teknologi laser. Sejak menggunakan teknologi laser ada banyak perkembangan ya, Mbak Iren? Iya, jadi lebih segar, terus jalannya lebih kuat, lebih bisa jalannya lebih jauh. Kalau sebelumnya kan baru sedikit aja udah minta berhenti, istirahat. Kalau sekarang untuk jalan yang panjang itu bisa lebih kuat. Pemirsa, Pak Hendra udah pakai teknologi laser. Nah, ini dia. Bagi yang belum familiar apa itu teknologi laser, nanti kami cerita. Sekarang kita main terlebih dahulu ya. Ini pernyataannya. Mendadak bengong bisa jadi pertanda stroke. Benar atau salah? Bapak bisa baca kan? Bisa. Benar ya? Jawabannya Bapak benar ya? Benar. Benar ya? Mbak Iren, menurut Mbak? Benar. Benar. Papa gejala awal waktu stroke bengong. Waktu itu Papa sama Mama berdua aja di rumah. Kemudian Mama mau panggil Papa, dipanggil-panggil nggak ada sautan. Oke. Kemudian Mama segera lihat, terus pas ketemu lihat Papa, matanya udah seperti ada orangnya tapi nggak ada jiwanya. Kosong. Kosong. Tatapannya. Iya. Jadi bengongnya itu lama gitu, durasinya lama. Lama. Terus bibirnya miring. Oh, Miring. mencong ya? Mencong sebelah. Iya. Ya, jawabannya benar. Tepat ya? Tepat ya, ini benar. Tapi memang saya harus klarifikasi dulu sedikit.
bahwa bengong atau melamun itu belum pasti stroke. Ada orang yang baru mengalami masalah yang berat sekali, ya, lagi ribut ya, pasangan lagi ribut nggak mau ngomong bengong gitu kan, bisa jadi satu. Atau kedua, mungkin ada yang hobinya bengong. Saya pernah ketemu tuh ada orang hobinya bengong gitu. Yang ketiga memang ada masalah pada sistem saraf kita. Yang tadi bahwa bengong atau ngelamun tapi disertai tanda-tanda tertentu seperti tadi wajah yang miring gitu ya, atau tangan nggak bisa diangkat ya. Mungkin itu adalah tanda-tanda stroke juga, dan memang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Karena ini bukan wilayah kita untuk memberikan pertolongan pertama. Malah kalau lebih cepat, kemungkinan sembuhnya lebih baik. Bagus. Ternyata mendadak bengong bisa jadi pertanda stroke adalah pernyataan yang benar, tepat. Jadi dalam waktu berapa lama sejak ibu melihat keadaan bapak nggak normal, langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung sih, jadi paling hanya nunggu taksi online, paling cuma nunggu 15 menit langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Syukurlah. Mbak Iren saat itu ada di mana? Ada di Jakarta, karena waktu itu saya kan masih kerja, jadi nggak tinggal sama orang tua. Oh. Jadi mama dan papa tinggal berdua aja. Bapak sudah pakai laser ya ini? Iya. Teknologi laser ya Pak? Iya. Iya. Sudah bisa ngapain aja sekarang tangannya Pak? Gerakannya udah bagus? Tangannya? Oh ya. Tadinya yang kurang gerakannya yang sebelah kiri ya? Iya, yang sebelah kiri. Sekarang udah bagus Pak tangannya? Kakinya gimana Pak? Kakinya? Sudah lebih baik? Iya. Pak Hendra boleh Bapak jalan sedikit ke Mas Nurman? Pelan-pelan saja Pak. Tuh. Oke, cukup Pak, cukup. Kembali lagi. Ya, oke. Berikan tepuk tangan untuk Pak Hendra. Bagus. Nggak diseret ya? Nggak diseret. Dia ngangkat normal gitu. Apalagi perbaikan-perbaikannya setelah pakai laser? Ceritain dong Mbak Iren. Lebih semangat ya. Kalau waktu awal-awal keluar rumah sakit kan hanya tidur aja. Mau duduk pun juga nggak bisa, harus dengan bantuan. Oh. Jalan nggak bisa. Terus sekarang udah bisa semua sendiri, mandi, makan. Main sepeda aja udah bisa. Iya. Dulu papanya ada diabetes kah? Atau hipertensi? Atau kolesterol tinggi nggak? Ada diabetes, Oh, ada ada diabetes, hipertensi, ada sakit jantung. Buset, berapa lama itu? Lama, dari Wow. Sekarang ininya gula darah dan lain-lainnya gimana? Hasil pemeriksaannya Hasil Mbak? pemeriksaannya. gula darahnya bangun tidur itu 90-an, paling tinggi paling 100 belasan gitu. Bagus dong. Dulu waktu stroke berapa? Waktu stroke itu pernah 500, Hah? bangun tidur 300. Sekarang di angka 90. Iya, tensi sekarang 130-an. 130. Sebelumnya 160. Oh, oke, bagus ya. Gula darah bagus, tensi bagus, apalagi yang nilai-nilainya banyak perbaikan? Kalau dulu kan sempat disuruh bypass, ada 3 penyumbatan, Iya. itu 10 tahun yang lalu. 3 penyumbatan. Jadi ada yang 70, 80, 90% penyumbatannya. Oh, oke, lalu apa kelanjutannya? Papa kan nggak berani di bypass, jadi pola makannya diubah, terus pakai teknologi laser, Pakai teknologi laser. terus olahraga rutin Iya, tiap iya. hari, jemur juga. Jadi sekarang kalau jalan pun nggak ngos-ngosan. Kalau Itu dulu penting. ngos-ngosan, jalan sedikit aja udah ngos-ngosan. Sebelum stroke itu? Sebelum stroke. Nah itu Sebelum stroke, Bang Coki, ngos-ngosan. jadi Iya. orang yang sudah punya masalah jantung, Ya. itu bisa berhubungan dengan masalah stroke. Benar. Komentar para praktisi silakan. Ya pemirsa, jadi yang pertama saya mengingatkan adalah bahwa ketika Anda sudah punya masalah kesehatan atau sudah tahu ada masalah kesehatan, tolong jangan diabaikan. Ikuti nasihat dokter, dan kalau bisa berupaya untuk melakukan hal yang lain yang Anda mampu lebih dari nasihat dokter, Anda lakukan ya, termasuk untuk menjalankan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Tadi Anda sudah mendengar sendiri dari Mbak Iren bahwa papanya udah punya masalah penyumbatan pembuluh darah, kemudian ada kolesterol, ada diabetes, ada hipertensi, kemudian seperti diabaikan hanya mengubah pola makan aja, ya mungkin belum tentu 100% ya benar, ternyata jadi kena stroke. Nah, tapi ketika ambil keputusan untuk mulai hidup sehat,
kemudian menggunakan teknologi laser, hasilnya baik. Pemirsa, saya minta Anda untuk melakukan hal yang sama, mulai menggunakan teknologi laser, khususnya untuk Anda yang punya potensi terkena serangan jantung atau stroke, atau yang udah telanjur. Kenapa? Karena kita pengen hidup lebih sehat. Kita berbicara tentang penyumbatan pembuluh darah, ya kan ya. Penyumbatan pembuluh darah ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung tersumbat tuh enggak. Pasti ada proses di baliknya gitu. Prosesnya apa? Gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan proses penuaan dari pembuluh darah kita. Kesemuanya ini merupakan akumulasi dari pola hidup sehat kita mulai dari waktu kita muda. Nah, untuk mencegah nih terjadinya penyakit akibat pembuluh darah dan kualitas darah yang menurun, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kita butuh nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena ketika kita pakai ini, teknologi laser ini, pakainya mudah, tinggal kita gunakan di pergelangan tangan kiri kita, seperti yang dipakai Mas Coki ya. Portable bentuknya, tinggal kita pakai sehari 2 kali, yang nantinya teknologi ini akan membantu tubuh kita memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan menjaga tekanan darah kita yang tadinya tekanan darah kita tinggi, itu akan dibantu untuk diturunkan secara perlahan-lahan. Tentunya ini harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Jadi kalau pemirsa di rumah mau sehat, tunggu apa lagi? Kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian gaya hidup sehat kita. Ini adalah alat kesehatannya. Saya ulang sekali lagi pemirsa, alat kesehatan ini adalah yang sudah ada 10 tahun terakhir ini di Indonesia guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Kalau Anda gunakan secara rutin, 2 kali sehari, sekali penggunaan 15 menit, atau bisa juga sampai maksimal 60 menit. Kalau Anda lakukan ini, dokter laser dan IQ laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Dan harapannya adalah Anda dan saya sebagai penggunanya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti penyakit jantung, kemudian gagal ginjal, stroke. Nggak ada yang mau mengalami itu. Tapi kalau Anda sudah mengalaminya saat ini, ada baiknya Anda melakukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya yang lebih buruk, yang mungkin saja bisa terjadi kembali di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, take action sekarang. Dapatkan IQ Laser atau dokter laser dari Gogomall. Dengan cara menghubungi nomor kami, inilah nomor resminya. Nggak usah khawatir pemirsa, dengan cara ini, maka Anda akan berhubungan dengan tim call center dari Gogomall. Promonya tolong dimanfaatkan, termasuk cicilan 0%. Khusus untuk Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau IQ Laser dari Gogomall. Buat siapa? Ya buat generasi baby boomers, milenial, generasi Z, dari usia Anda remaja dewasa, aktif bekerja, nggak punya keluhan kesehatan apapun, tapi mau mencegah daripada nantinya mengobati. Ingat loh, kualitas hidup ditentukan oleh kualitas darah dan pembuluh darah. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Masih bersama dengan 2 narasumber kami, Pak Hendra usianya 70 dan didampingi oleh putri nomor 1-nya. Namanya Iren. Harus didampingi oleh Mbak Iren karena memang gaya berkomunikasinya Pak Hendra sekarang berubah sejak kena stroke. Jadi Papa belum bisa ngomong lengkap ya? Iya. Kata apa yang lengkap yang Bapak bisa? Paling kalau lagi mau manggil, Contoh? misal perlu sesuatu, manggil mama, manggil saya, atau manggil adik saya. Coba, Pak Hendra, bisa panggil namanya Iren, manggilnya? Iren. Iren, oke, bagus Pak, bagus. Nama istrinya siapa? Istri Bapak? Istrinya Share. Ibu Shirley ya? Iya. Paling jelas Iren loh tadi tuh. Iya, tapi ganti-gantian. Tergantung siapa yang lagi diingat. Sudah bareng tinggalnya? Sekarang udah bareng yang sejak sakit itu. Supaya bisa Iya. mendukung Bapak ya. Tahukah Anda pemirsa, tips untuk memperbaiki kemampuan bicara pasien stroke dengan
afasia. Nah, buat yang belum tahu apa itu afasia dan bagaimana caranya untuk memperbaiki kemampuan berbicara, kita tanya Mas Nurman. Afasia ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk berbicara, baik itu secara motorik maupun sensorik. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus latihan. Ya, latihannya bisa oleh fisioterapi, bisa oleh dokter rehab medik, bisa juga di rumah. Jadi kalau kita mau mengajarkan dan melatih cara bicara pada orang yang afasia, yang pertama harus kita perhatikan adalah ketika kita ngajak bicara nih, ini harus kita lihat ya, antara mata sama mata sama gitu. Kemudian mulut sama mulut ya. Setelah berhadap-hadapan, maka kita ajarkan bicara dengan intonasi yang lembut, yang jelas, dan yang pastinya mulutnya kebuka. Pak Hendra bisa ikutin saya ya Pak ya? Ya. Latihan Kita ya. contohin aja, latihan ya. Sambil latihan ya Mbak Ira. Oke. Saya Saya mau mau makan makan sehat sehat, 4 makan sehat sehat, 4. lebat, Nah, kalau agak sulit seperti ini kita bisa gunakan gerakan tangan ya, 4. ya, 4. Nah, jadi itu mulai terbantu ya kan ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengajarkan bicara, itu ada baiknya ya seperti itu tadi ya. Kalau misalkan dia kurang sedikit mengerti dengan kosakata dari mulut kita, kita gunakan gerakan-gerakan dari tangan kita ya, gestur tubuh kita. Nah, ini kita lakukan berapa banyak sekali? Sering-sering sekali ya. Harus selalu sering gitu, setiap hari kita lakukan. Dan kalau bisa ajak menonton televisi atau mendengarkan radio atau membaca buku. Dan yang pastinya adalah kita ajak berbicara misalkan sedang di ruang tamu, ruang makan dan lain sebagainya. Jadi dengan kita latihan sering, maka kita sudah membantu untuk mengembalikan nih kemampuan bicara pada orang stroke. Ngomong-ngomong, siapa duluan yang pakai teknologi laser? Atau jangan-jangan memang sengaja dibeli untuk Bapak? Iya, memang sengaja dibeli untuk papa. Oh, Jadi begitu kena stroke, nggak lama pulang ke rumah. iya. Terus mama lihat di televisi, kemudian memutuskan untuk membeli teknologi laser ini. Jadi Mama nonton acara kami ini? Iya. Go Healthy? Go Healthy. Langsung ya berarti ya? Iya, tapi waktu itu ada saudara yang udah sempat pakai juga, udah lama pakai. Ada cerita baik dari saudara itu? Baik sih, jadi oke. paman, kakaknya mama udah pakai sekitar 10 tahun dan dia sangat sehat. Usianya sekitar 80 tahunan. Kita bicara kata kunci ya, langsung kata kunci. Otak, jantung, liver, kemudian usus, alat vital laki-laki, perempuan bisa berfungsi normal karena dikasih suplai makanan dan oksigen, dan yang menghantarkannya itu adalah dalam darah. Iya. Darah ini mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi kata kuncinya kesehatan darah dan pembuluh darah di sini penting. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, dia seperti alat yang portable yang mudah dibawa-bawa. Kita pakai di pergelangan, keluar sinar lasernya, dia menyebabkan pembuluh darah membuka. Ketika pembuluh darah membuka, otomatis aliran darah lancar. Itu yang pertama. Tekanan darah turun. Kedua, ketika Anda menggunakan teknologi laser, kalau Mbak Iren, pemirsa, makan yang banyak gulanya atau banyak gorengnya, darah Anda menggumpal seperti ini. Wah, ini dia. Ketika menggunakan teknologi laser, gumpalan itu diurai. Sehingga apa? Sehingga nutrisi dan oksigen bisa dihantar, bukan hanya volumenya yang sampai, tapi jenis darahnya juga semua bisa sampainya lengkap gitu. Kalau masalah volume kan ketika pembuluh darah membuka, volumenya masuk. Tapi ketika volumenya masuk tapi ada gumpalan seperti ini kan nggak bisa dipakai. Itu sebabnya ketika Anda menggunakan teknologi laser, itu perbaikannya itu menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki yang Anda rasakan. Kesehatan jantung lebih bagus, kemampuan otak berpikir lebih bagus. Ya. Itu jelas. Nah, pemirsa, setelah pengetahuan ini Anda dapatkan, sekarang tinggal Anda take action untuk mulai menggunakan teknologi laser dalam hal mendukung pola hidup sehat Anda. Waktu kita pakai di tangan, ini dia akan menghasilkan nitric oxide. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Faidon juga ya. Akan dibawa ke seluruh tubuh kita.
Alangkah baiknya kalau kita pakai intranasalnya. Pak Hendra dan pemirsa di rumah yang punya permasalahan pada kepala, ini kan stroke ini kan permasalahannya adalah penyumbatan pembuluh darah di area kepala, ya kan ya. Jadi kalau Pak Hendra pakai, pemirsa di rumah pakai yang punya keluhan yang sama, maka ketika sinar laser ini menyinari rongga hidung kita, di rongga hidung kita ini ada banyak loh, ini pembuluh darahnya. Yang namanya pembuluh darah hidung sama dengan pembuluh darah yang lain, dia bisa menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya ketika kita pakai intranasalnya, maka zat yang nitric oxide ini akan diedarkan ke seluruh kepala kita. Sehingga kebayang nggak pembuluh darah di otak kita yang tadinya tersumbat itu terbuka lebar. Ya, ini kan pembuluh darahnya ada yang kecil-kecil nih, ya kan? Nah, ketika dia terbuka, maka aliran darah di area kepala itu dia nanti akan lebih lancar lagi. Penyumbatan yang kecil yang tadinya berpotensi untuk menyumbat menjadi sumbatan besar, ini bisa dicegah. Gitu. Jadi mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Dan untuk orang-orang yang sedang masa pemulihan seperti Pak Hendra atau pemirsa di rumah yang sedang ingatannya sudah mulai menurun, teknologi laser intranasal ini kita gunakan untuk mempercepat proses pemulihan. Itulah kenapa pada orang-orang yang dia rutin menggunakan intranasal, biasanya ingatannya kembali, ya, pendengarannya bagus lagi, matanya kembali terang lagi, gitu. Dan pemirsa di rumah harus ingat bahwa yang namanya pemakaian teknologi ini, mau yang intranasal, mau yang dipakai di pergelangan tangan, ini harus rutin 2 kali sehari. Pak Hendra, setiap hari pakai ya? Iya. 2 kali ya Pak? Iya. 2 kali. Dan yang di intranasal, Iya. rongga itu harus dipakai ya Pak? Iya, iya. Janji? Iya. Janji ya? Iya. Promise ya Pak? Iya. Promise. Tolong ajak mereka untuk juga menggunakan teknologi laser. Dan apa pesan Mbak kepada mereka? Ya, untuk semua teman-teman sekalian di luar sana, terutama bagi yang memiliki keluarga dengan penyintas stroke seperti saya, jangan lupa untuk tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dengan merubah pola hidup, pola makan, menerapkan pola hidup sehat, dan jangan lupa teknologi laser ini sangat membantu penyembuhan. Terbukti dengan papa saya yang dengan rutin memakai teknologi laser sehari 2 kali, betul-betul kami merasakan manfaatnya. Jadi lebih segar, lebih kuat, lebih sehat, tidur juga lebih pulas, dan juga jalannya tambah lancar, pergerakannya jadi lebih mandiri, karena biasanya kan penyintas stroke itu harus dibantu melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya teknologi laser ini, papa jauh lebih bisa mandiri dengan melakukan aktivitasnya sendiri, secara mandiri. Jadi jangan sampai terlambat bagi kita untuk segera memulai pola hidup sehat dan memakai teknologi laser ini. Wah, mantap. Pemirsa, doa kami juga untuk Anda. Biar hari ini yang hatinya sudah bulat, mau mencoba, bukan lagi soal berwacana, bukan lagi menimbang-nimbang, tapi segera menghubungi kami. Untuk apa? Untuk segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall, yang adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak keberadaannya pertama kali di tanah air. Alat kesehatan ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titik akupuntur yang sudah didesain sedemikian rupa supaya cocok pas di pergelangan tangan kiri kita. Ketika Anda menggunakannya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan tercegah dari bahaya penyakit, komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Inilah waktunya Anda menelepon kami. Kami tunggu ya. Tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli,
berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.